Hai Sobat Plays, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, Periplays akan membahas alur cerita dari film A Street Cat Named Bob. Film ini sangat cocok buat kalian pecinta binatang, khususnya kucing. Dalam film ini kita akan bercerita alur seekor kucing dan seorang pengamen jalanan. Bagaimana kisahnya? Happy enjoy dan selamat menyaksikan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang untuk kedepannya. Hey, mate. Good work getting the punt, is it? Di awal film adalah scene di mana ada seorang pengamen jalanan bernama James. Dia hidup sebagai gelandangan miskin. James adalah salah satu pengguna atau pecandu obat bersama dengan teman gelandangannya yang bernama Buzz. Sedikit beruntung, malam itu mereka menemukan sebuah mobil pinggir jalan yang tidak dikunci dan mereka pun tidur sampai esok hari. Keesokan harinya, petugas menemukan mereka dengan keadaan James yang masih tertidur pulas. James terbangun dari tidurnya dan sadar dia berada di rumah sakit. Dia bertemu dengan dokter dengan nama Val. Val menyarankan James untuk memperbaiki gaya hidupnya dan menjauhi obat-obatan yang selalu dia pakai. Val pun meminjamkan rumah kos untuk James agar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, rumah ini kayak semacam tempat rehab gitulah. Film berlanjut pada scene di mana James sedang mandi dan dia pun sontak keluar dari mandinya karena mendengar ada seseorang masuk pada kosan itu. Sedikit tersenyum, ternyata yang memasuki rumahnya itu adalah seekor kucing orange yang sedang mencari makanan. Meskipun James seorang pemakai, tapi dia sangat baik pada kucing itu dan James pun membiarkan kucing orange itu untuk tinggal sementara di rumahnya. Keesokan harinya, James mencari pemilik dari kucing orange itu sambil menggendongnya. Namun tak ada yang mengakuinya, sampai akhirnya James melepaskannya agar dia bisa kembali mengamen di jalanan. Di situ James terlihat diusir dan tak sengaja bertemu dengan ayahnya Jack. Mereka pun mengobrol. James bilang kalau dia sedang mencoba berhenti menjadi pemakai dan tak lama datanglah seorang ibu. Ternyata adalah istri barunya. Ibu baru ini bernama Hillary. Hillary tak menyukai gaya hidup James karena James seorang pecandu dan singkatnya mereka pun pergi. Di perjalanan pulang memasuki rumahnya, James menemukan kucing orange yang tadi pagi ia lepaskan dan dia terlihat terluka pada tubuhnya. James pun menghampiri tetangganya untuk menyatakan pemilik dari kucing tersebut. Tetangga cantik bernama Betty itu ternyata adalah penyuka binatang. Betty menyuruh James agar kucing itu segera dibawa ke dokter hewan. Di situ Betty juga bilang kalau kucing orange itu adalah anugerah bagi James agar James merawatnya dengan baik. Betty juga menamai kucing orange itu dengan nama Bob. Mendengar usul Betty itu, James langsung menuju dokter hewan untuk memeriksa Bob. Yang beruntungnya pihak dokter hewan itu sedang buka dengan gratis tanpa membayar. Sepulang dari dokter hewan, Bob harus meminum obatnya dan terlihat Bob tidak menginginkannya. Akhirnya James mengunjungi Betty kembali dan Bob pun mau meminumnya. Dasar Bob tahu aja kalau sama cewek. Scene pun berpindah pada suatu pagi di mana Bob sedang sarapan. Dia melihat tikus kecil dan ingin menangkapnya. Sontak James langsung melarang Bob untuk memakan tikus karena tidak sehat. James kemudian pergi untuk mengamen seperti biasanya. Namun Bob mengikuti James. Beberapa kali menyuruh Bob untuk tidak mengikutinya, namun apa daya. Bob tetap nekat ingin bersama James dan sampai akhirnya James membawa Bob untuk pergi mengamen bersama dirinya. Di perjalanan banyak orang yang tertarik pada Bob sampai akhirnya ingin berfoto bersama. Dengan Bob yang menaiki pundak James, semua orang tertuju pada mereka. James pun mengamen dengan Bob yang duduk menemani hingga James tak percaya begitu banyak penonton yang menyawer dan memberikan hadiah pada mereka. Setelah selesai mereka kembali pulang dengan makan malam yang nikmat. Beralih di hari berikutnya mereka kembali mengamen, namun di perjalanan James bertemu dengan Buzz dan dia meminta uang pada James. James dengan baik hati memberinya uang dengan syarat untuk membeli makanan. Singkat cerita mereka kembali mengamen seperti sebelumnya dengan penonton yang lebih banyak pula. Setelah mereka usai seperti biasanya, mereka kembali pulang, namun di perjalanan James dan Bob menemukan seseorang yang tergeletak dan sontak James pun terkejut karena dia adalah Buzz. Mereka meminta pertolongan dan Buzz dinyatakan meninggal.
Buzz dinyatakan overdosis karena uang yang pagi tadi James berikan malah dipakai untuk membeli obat terlarang. Beberapa hari berlalu dan hari itu adalah hari Natal dan Tahun Baru. James berencana ingin menemui ayahnya dan tentu saja dengan Bob yang setia menemaninya. Sesampai di rumah ayahnya, James masuk dengan menyembunyikan Bob karena James tahu adik tirinya alergi terhadap kucing. Namun apa daya, Bob yang berontak dan langsung turun yang menyebabkan salah satu adik tirinya berteriak dan membuat Bob terganggu. Dan Bob dengan refleksnya menyenggol beberapa barang di rumah ayahnya itu sampai akhirnya Hillary mengusir Bob dan James dengan kesedihan di hatinya. Keesokan harinya seperti biasa mereka mencari nafkah dengan mengamen. Namun kejadian tak mengenakan terjadi saat seorang penonton dengan anjingnya yang mengencingi barang James sehingga menimbulkan kerusuhan. Dari kejadian itu, Val mengetahui James terlibat dan dia terkena sanksi untuk tidak boleh kembali mengamen. Akibat frustasi akan teguran itu, James pergi ke tempat obat untuk menenangkan diri. Dan di sana ia melihat Betty dan Betty marah karena James masih menggunakan obat seperti itu. Setelah dirinya dilarang mengamen, kini James bekerja di sebuah perusahaan bernama Big Issue. Seperti biasa, James bekerja bersama Bob dan dengan Bob majalah Big Issue miliknya sangat laris. Setelah pekerjaan James selesai, mereka akan kembali pada perusahaan. Di perjalanan, mereka disapa oleh sepasang kekasih yang seperti biasa melihat daya tarik Bob dan membeli Big Issue James. Namun sayang, peristiwa itu dilihat oleh pekerja Big Issue lainnya karena James telah melanggar batas wilayah dagang. Hasilnya di perusahaan itu James terkena skorsing untuk tidak bekerja selama 1 bulan. Scene berpindah pada rumah James di mana dia sedang mengumpulkan uang yang tersisa untuk keperluan selama diskorsing. Dan pada akhirnya uang tersebut habis. Itu menyebabkan James terpaksa mengamen kembali di jalanan untuk makan mereka. 1 bulan berlalu, James pun kembali bekerja di perusahaan Big Issue. Selagi James menjajakan Big Issue, ada seekor anjing yang lepas dan menyebabkan Bob lari ketakutan. Sontak James pun mengejarnya, namun Bob tidak ditemukan. James merasa bersalah karena dia lalai menjaga Bob. 3 hari berlalu, akhirnya Bob pulang ke rumah James. Dengan rasa haru, James pun memeluknya. Singkat cerita, James mulai kembali menjalani rehabilitasnya dan kali ini dia ingin benar-benar sembuh. Pada masa itu James mengalami gemetar sepanjang hari dan akhirnya tertidur pulas. Setelah beberapa hari sakit dan akhirnya James membaik dan dia menemui Val untuk konsultasi kepribadiannya. Val merasa bangga pada James karena dia telah berhasil melewati rehabilitasnya dengan lancar dan James pun dinyatakan bersih dari obat-obatan candu. Beralih pada scene di mana ada sebuah perusahaan penulis buku. Mereka melihat James dan Bob yang menjadi viral di berbagai internet dan mereka pun mengundang James dan Bob untuk menawarkan agar James membuat buku sendiri sebagai biografinya. Bersama Bob, James pun menerimanya. Setelah kesepakatan itu, James pun pergi ke rumah ayahnya untuk bilang kali ini dia telah terbebas dari obat-obatan. Jack, ayahnya pun meminta maaf karena telah mengabaikan James. Singkat cerita, James dan Jack pun menjadi akrab kembali. Malam pun tiba dan James harus menyelesaikan buku dirinya. Dengan adanya Bob, James bisa menemukan inspirasi. Tidak perlu waktu lama, buku milik James dan Bob meledak di para pencinta buku dan bahkan mereka diundang di sebuah pertemuan besar. Di sana James dan Bob sangat senang karena semua orang yang dia kenal hadir untuk mensupportnya. Dengan suksesnya buku itu dengan judul A Street Named Bob, mereka menjadi terkenal dengan banyaknya peminat yang meminta tanda tangannya. Dan meskipun mereka telah sukses, mereka tetap menghibur masyarakat dengan menyanyikan lagu di jalanan dan film pun berakhir. Ya, mungkin segini aja dulu review alur dari A Street Named Bob. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari Periplace. Kalian juga bisa request film yang mau Periplace bahas alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.